Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini. Dalam mengawali perjalanan hidup hari ini, kita dengarkan nas firman Tuhan yang akan menyapa kita. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Saudara, untuk refleksi firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana sikap tindakan kita yang penuh kasih akan membungkam ataupun akan mengalahkan kepicikan, kebodohan orang-orang di sekitar kita. Ada sebuah cerita, seorang petani jagung selalu mengajak anaknya ke ladang. Sang anak merasa heran karena setiap kali ayahnya memetik jagung, sang ayah selalu memilih hasil panen yang baik, kemudian membagikannya kepada petani jagung di sekitar ladang mereka. Suatu kali sang anak memberanikan diri menanyakan keheranan ini. Bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa setiap kali kita memetik jagung, ayah selalu memilih hasil terbaik, kemudian membagikannya kepada petani lain?" Dengan penuh kasih sayang, sang ayah pun menjelaskan, "Anakku, hasil yang baik sengaja aja berikan kepada mereka, supaya mereka menanam benih jagung yang baik, sehingga tanaman jagung yang akan mereka peroleh bebas dari hama dan penyakit, karena berasal dari benih yang baik dan yang unggul. Dengan demikian tanaman kita pun juga akan tidak diserang hama dan penyakit, karena dikelilingi oleh tanaman jagung yang berasal dari benih yang unggul." Saudara, dari cerita ini kita bisa membayangkan jika dalam kehidupan kita, di sekitar kita, ada begitu banyak orang yang berpikir dan memiliki hati yang seperti petani jagung ini. Kita bisa bayangkan dunia akan semakin indah. Sebab masing-masing orang akan memberi yang terbaik untuk orang lain. Bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk mereka. Karena itu saudara, dari ilustrasi ini juga hendak mau mengatakan bahwa melalui tindakan sekecil apapun, sesendar apapun yang lahir dari ketulusan dan kasih, akan berdampak untuk semuanya. Melalui nas firman Tuhan, penulis Petrus mengingatkan kepada orang percaya bahwa dengan melakukan yang baik, dengan memberi satu kebaikan, akan mampu menghilangkan kecurigaan, kepicikan, bahkan kebodohan orang-orang yang mungkin selama ini menghina, merendahkan mereka. Karena itu Bapak jemaat Tuhan, seperti juga halnya Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat, maka hari ini pun bagi kita pun berlaku bahwa untuk membuktikan diri di hadapan orang lain tidak perlu melakukan banyak hal. Cukup dengan tindakan sederhana, seperti seorang petani jagung tadi. Tetapi tindakannya dilandasi bukan hanya untuk diri mereka, tetapi untuk kebaikan orang lain, untuk kemajuan orang lain, dan tentu bermuara pada kehidupan bersama. Jemaat yang kekasih, hidup dalam dunia dituntut sikap yang saling peduli, saling perasaan, saling berbagi, mengasihi saudara-saudara. Seperti 1 Petrus pasal 8 berkata, "Dan akhirnya hendaklah kamu semua sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati." Saudara-saudara, sebagai orang percaya, Rasul Petrus mengajak umat untuk mempraktikkan sekata, satu pikiran dan harmoni, kendati pun dalam berbagai karakter yang berbeda. Sama-sama sepakat untuk memperlakukan kehendak Allah. Itu yang dimaksudkan.
sama-sama memiliki perasaan, simpati, dan empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Mengasihi saudara-saudara berarti memiliki kasih persaudaraan. Mengasihi seperti saudara berarti menganggap orang lain menjadi bagian dari diri kita. Menjadi penyayang berarti mesra, ramah, lemah lembut, berbelas kasih, berjiwa penghibur, rendah hati serta sederhana, sopan santun, berpikir rendah hati dan tidak menganggap diri lebih tinggi. Mari menjalani hidup bersama dalam ikatan persaudaraan yang berbagi dan saling menopang, saling menolong menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh ada di hari baru karunia-Mu. Tentu dalam rancangan yang indah untuk kehidupan pribadi maupun dalam keluarga, bahkan jemaat-Mu. Karena itu sapaan firman-Mu yang hadir. Berbicara bukan untuk kita, tetapi untuk mereka. Dengan berbagi, dengan peduli, dan memahami perasaan orang lain. Kami akan menjalani hidup yang indah, yang saling berbagi, sebagai orang percaya. Ya Allah, Roh Kudus materaikan, sapaan firman-Mu bagi kami, supaya kami boleh hidup, berdampak, menjadi kesaksian yang hidup untuk kehidupan orang-orang di sekitar kami. Sepanjang hari ini, tentu jemaat-Mu akan menjalani aktivitas hidup dari rumah, di kantor, di tempat kerja, di jalan, di tempat-tempat usaha, di sekolah, di kampus. Inilah ladang yang Tuhan hadirkan untuk jemaat-Mu di mana mereka berkarya. Kiranya dengan kuasa-Mu memperlengkapi mereka, semangat, memiliki kekuatan, kesehatan, stamina yang bagus. Sehingga seluruh jemaat-Mu boleh memperoleh sukacita dan berkat melalui jerih lelahnya sepanjang hari ini. Jemaat-Mu yang terus-menerus kami topang dalam doa oleh karena kondisi fisik, lemah karena penyakit. Oh Tuhan Yesus, tolong jemaat, jawab dan pulihkan kondisi hidup mereka, mendambakan dan merindukan lawatan dan jamahan Tuhan melalui kesembuhan. Berkati obat-obat, makanan, air minum. Berkati para medis, berkati keluarga. Pelihara lindungi seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini. Hindarkan dari mara bahaya di jalan, bahkan dalam aktivitas mereka dalam pekerjaan. Terpuji Engkau Tuhan. Ini doa kami. Kami sampaikan demi nama Tuhan Yesus Gembala yang setia, sumber berkat hidup hari ini. Kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.